Layaknya cerita band pada umumnya, band ini dimulai oleh seorang gitaris dan seorang vokalis. Tapi yang mengejutkan, mereka nggak butuh waktu lama buat bisa dikenal di seluruh dunia. Setelah mencuri perhatian publik lewat album My Own Prison, mereka kembali membuktikan diri lewat album Human Clay yang menobatkan mereka sebagai salah satu band alternatif terbaik di dunia dengan mengantongi sertifikat Diamond dan juga memenangkan Grammy Awards lewat single With Arms Wide Open. Tapi sayangnya, kebersamaan mereka nggak berlangsung lama. Masalah internal dan ego yang semakin besar menyebabkan perpecahan di dalam band yang mengakibatkan band ini sempat bubar pada tahun 2004. Walaupun sempat reuni pada tahun 2009, tapi beberapa masalah membuat keyakinan Mark dan Scott kembali goyah, dan mereka kembali membubarkan diri beberapa tahun setelahnya. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, Creed. Band ini dimulai pada tahun 1994 di Tallahassee, Florida, oleh Scott Stapp dan Mark Tremonti. Scott Stapp, sang vokalis kontroversial yang dianggap sebagai troublemaker, mulai dari mabuk di depan publik, bertengkar dengan sesama musisi, sampai kekerasan dalam rumah tangga. Lahir dengan nama Anthony Scott Flippen pada tanggal 8 Agustus tahun 1973 di Orlando, Florida. Selain perpisahan orang tuanya, perubahan besar yang terjadi pada Scott adalah pada saat ibunya, Linda, menikah lagi dengan seorang dokter gigi yang bernama Stephen Stapp, yang dimana nama belakang Scott Stapp diambil dari nama belakang ayah tirinya, yang juga merupakan seorang kapten angkatan udara. Pengaruh musik pertamanya datang dari sang ibu, yang merupakan penggemar berat Elvis Presley, dan hal ini menjadi bagian dari masa kecilnya. When I was in second or third grade and get me involved in the chorus at school. Dia mulai bernyanyi di paduan suara sekolah, bukan sekedar untuk hobi, melainkan sebagai wadah untuk melatih vokalnya. Tapi, Scott tidak diizinkan mendengarkan musik rock di dalam rumah. Bahkan Scott yang pada saat itu berusia 11 tahun, harus merelakan album Pyromania dari Def Leppard melayang dari kamarnya, karena ketahuan oleh orang tuanya. And as I talk about in Sinner's Creed, you know, the abuse as a child from my stepfather, and I had buried that, I kind of learned to bury that every 24 hours. Tapi musik rock begitu dalam tertanam dalam diri Scott. Pengaruh terbesarnya datang dari U2, terutama album The Joshua Tree yang dirilis pada tahun 87 yang punya pengaruh besar pada dirinya. Di tengah kekacauan hidup dan kekerasan emosional dari ayah tirinya, Scott Stapp mencari jalan keluar. Pada saat yang sama, musik menjadi media utamanya untuk mengekspresikan pergolakan emosinya. Terinspirasi oleh lirik-lirik U2 dan gaya vokal Jim Morrison yang penuh gairah, Scott menggunakan musik rock sebagai corong perasaannya. Dia mulai bergabung dengan band-band lokal, memupuk mimpinya menjadi seorang musisi. Dia mulai mencoba-coba menulis lirik, menuangkan semua kekesalan dan harapan pribadinya ke dalam bait-bait lagu. Di Lake Highland Preparatory School, tempat dia bersekolah, Scott Stapp bertemu dengan seorang siswa pendiam yang memiliki minat yang sama terhadap musik, Mark Tremonti. Salah satu gitaris otodidak yang langsung mencuri perhatian dengan keunikan riff dan gaya bermain gitar yang energik dan powerful. Mulai mengenal gitar di umur 11 tahun, sampai mendapatkan gelar sebagai gitaris rock terbaik versi majalah Guitar World sebanyak 3 kali. Lahir pada tanggal 18 April tahun 1974, Mark mempunyai darah Italia dalam darahnya, tumbuh dan besar bersama 2 saudaranya, Daniel dan Michael. Walaupun mempunyai latar belakang agama Kristen yang kuat, Mark gak pernah suka pergi ke gereja dan lebih memilih berkumpul bersama teman-temannya. Tapi sayangnya, kehidupannya yang selalu berpindah dari satu kota ke kota lain membuat Mark selalu kehilangan teman-temannya.
Saat berumur 11 tahun, kedua saudaranya mulai memperkenalkan musik rock kepada Mark, di antaranya Kiss dan Metallica. Yang paling membuat Mark terkesima adalah album Master of Puppets, yang sangat menginspirasinya dalam bermain gitar. Gitar pertama Mark adalah sebuah Gibson Les Paul butut seharga $25 yang didapatnya dari seorang pria dengan syarat Mark harus bermain di bandnya. Singkat cerita, setelah setuju bergabung, Mark langsung mendaftarkan diri di kursus gitar, tapi akhirnya keluar setelah 2 minggu kemudian. Mark mengatakan, mereka malah mengajarkan aku Mary Had a Little Lamb, padahal aku ingin belajar Master of Puppets, katanya. Sebagai seorang gitaris otodidak, dia menghabiskan banyak waktu luang untuk mendengarkan musik dan mencoba memahami bagaimana gitar bisa menghasilkan suara yang begitu kuat. Dari Michigan, Illinois, hingga ke Orlando, gitar menjadi teman setia di tengah perpindahannya. Sesuatu yang bisa dia bawa kemanapun keluarganya pergi. Setelah melewati masa-masa penuh perpindahan dan kesendirian, Mark Tremonti akhirnya menetap di Orlando, Florida. Di kota inilah dia menempuh pendidikan di Lake Highland Preparatory School, tempat dia pertama kali bertemu dengan Scott Stapp. Walaupun satu sekolah, Mark dan Scott tidak terlalu akrab karena Scott setahun lebih tua. Dan setelah lulus, jalan mereka pun sempat terpisah. Mark melanjutkan studi di Clemson University, sedangkan Scott berada di Florida State University. Tapi, Mark yang merasa tidak cocok dengan jurusan keuangan yang dia ambil memutuskan untuk pindah ke Florida State University, tempat takdir kembali mempertemukannya dengan Scott Stapp. Pertemuan kedua ini terjadi saat Tremonti sedang dilanda kegelisahan. Mark sangat ingin membentuk band, tapi kesulitan menemukan vokalis yang cocok dengan visinya. Pada saat yang sama, Scott Stapp yang juga memiliki ambisi besar di dunia musik mendekati Mark. Singkatnya, mereka pun menyadari bahwa mereka memiliki chemistry yang cukup kuat. Walaupun latar belakang musik mereka sangat berbeda, tapi perbedaan ini justru menjadi kekuatan. Singkatnya, setelah beberapa kali berdiskusi dan menghabiskan waktu untuk menulis lagu, mereka lalu mengadakan audisi. Dengan Scott Stapp sebagai vokalis dan Mark Tremonti sebagai gitaris utama, band ini melengkapi formasi mereka dengan merekrut Scott Phillips sebagai drummer. Scott yang lahir pada tanggal 22 Februari tahun 73 di Jackson, Mississippi dan dibesarkan di Florida, adalah seorang drummer yang solid yang membawa kekuatan ritme yang kokoh ke dalam band. Phillips sudah mempunyai darah seni dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang vokalis, walaupun tidak terkenal secara luas. Sejak kecil, Scott sudah akrab dengan musik dan mulai bereksperimen dengan instrumen. Awalnya, Scott memainkan saksofon, tapi drum selalu menjadi pilihannya sejak dini. Dan Scott mulai serius belajar drum secara otodidak di usia 18 tahun, mengasah keterampilannya melalui band-band lokal di Tallahassee sebelum bergabung dengan Creed pada tahun 1994. Pada posisi bass ada Bryan Marshall, yang juga lahir dan besar di Jackson, Mississippi. Dikenal dengan julukan The Sloth karena gaya bermain bassnya yang solid namun santai. Bryan mulai mengasah kemampuannya di band-band lokal sebelum bergabung dengan Creed. Dan selain 4 personil di atas, band ini juga diperkuat oleh seorang gitaris yang bernama Brian Brasher. Tapi sayangnya Bryan keluar pada tahun 95 dan akhirnya band ini memutuskan untuk tetap berjalan dengan 4 personil. Singkatnya, mereka mulai bermain dari bar-bar kecil di seluruh Tallahassee. Scott sempat menceritakan bahwa Creed pertama kali tampil dengan nama Naked Toddler. Nama ini diambil oleh Tremonti dari judul utama surat kabar pada hari itu. Tapi akibatnya mereka mendapat tanggapan negatif gara-gara nama tersebut. Dan singkatnya, pada saat band mencari inspirasi untuk nama yang lebih baik, Marshall mengatakan dia pernah bermain dengan band yang bernama Mattox Creed. Dan Scott Stapp tertarik dengan kata-kata Creed serta mengusulkan nama tersebut. Dan sejak saat itu nama Creed pun mereka gunakan. Setelah nama Creed resmi disepakati, pekerjaan selanjutnya adalah memperkenalkan band mereka ke khalayak. Dan pertunjukan live di klub adalah jalannya. Singkatnya, mereka pun berhasil membujuk pemilik bar di Tallahassee dan meyakinkan kalau mereka akan mendatangkan penonton sebanyak 200 orang. Dan sang manajer yang bernama Jeff Hansen sempat bilang kalau pada waktu itu band ini kebanyakan memainkan lagu-lagu cover alias band cover.
Tapi mereka punya 2 lagu orisinil yang sangat menonjol dan mengesankan. Dan hal inilah yang membuat Jeff memutuskan untuk memasukkan mereka ke manajemennya. Karena Jeff Hansen melihat potensi besar dalam lagu-lagu orisinil Creed, dia menawarkan dan mengajak seorang produser yang bernama John Kurzweil untuk memproduksi album pertama band ini. Dan di bawah arahan Kurzweil, lahirlah debut album mereka yang berjudul My Own Prison, yang awalnya dirilis oleh Blue Collar Records dan terjual sebanyak 6.000 kopi di seluruh negara bagian Florida. Setelah beredar beberapa lama, akhirnya pada bulan Mei tahun 97, seorang eksekutif produser yang bernama Diana Melzer dari Wind Up Records tertarik saat mendengarkan album mereka dan segera menawarkan kontrak rekaman. Sedikit cerita, katanya sebelum dikontrak oleh Wind Up Records, mereka sudah ditolak oleh 2 label sebelumnya. Dan entah saking senang atau bahagianya, saat tanda tangan kontrak dengan Wind Up, Scott Stapp dan Bryan Marshall menandatangani kontrak dengan darah mereka. Ya, walaupun akhirnya kontraknya harus di-print ulang. Oke, lanjut. Dan akhirnya My Own Prison diremix, dibikin lebih ramah radio, dan dirilis ulang oleh Wind Up Records pada tahun 1997. Dan nggak tanggung-tanggung, mereka juga merilis 4 single dari album ini. Di antaranya ada My Own Prison, Torn, What's This Life For, dan One. Masing-masing lagu ini mencapai nomor 1 di tanggal lagu Billboard Hot Mainstream Rock Tracks, dan menjadikan Creed sebagai band pertama yang mencapai prestasi tersebut dengan album debut. Ditambah dengan sedikit exposure dari MTV, liputan media, serta dukungan label, My Own Prison terjual dengan sangat baik, bahkan hingga mencapai 6 juta kopi dan meraih 6 kali platinum. Dan Creed terus menduduki puncak tanggal lagu hingga akhir tahun dan diakui sebagai artis Rock of the Year di penghargaan musik Billboard 1998. Dan My Own Prison juga merupakan album musik rock dengan penjualan tertinggi di tahun itu. Dengan uang yang dihasilkan dari My Own Prison, band ini mulai menulis untuk album kedua mereka, Human Clay, dan sekali lagi single yang berjudul Higher memecahkan rekor selama 17 minggu di puncak tanggal lagu radio rock. Dan sedikit informasi, pada tahun 2009, Higher menduduki peringkat ke-95 dan dinobatkan menjadi lagu hard rock terhebat sepanjang masa oleh VH1. Human Clay sendiri dirilis pada tahun 99, pada saat gaung album My Own Prison masih terasa. Tapi ternyata Human Clay juga mendapatkan sukses yang boleh dibilang instan dan luar biasa, menjadikannya sebagai album nomor 1 di Billboard 200 dan terjual lebih dari 10 juta kopi selama 2 tahun berikutnya. Album ini adalah album band pertama yang mencapai nomor 1 di Amerika Serikat pada saat itu, dengan penjualan sebesar 315.000 kopi di minggu awal, dan bertahan di puncak tanggal lagu selama 2 minggu. Di dalam album ini juga terdapat 3 single lagi, di antaranya ada What If, With Arms Wide Open, dan Are You Ready. Album ini mempunyai total 7 single yang menduduki puncak tanggal lagu pada saat itu. Dan Creed kemudian memenangkan penghargaan Grammy untuk With Arms Wide Open sebagai lagu rock terbaik pada tahun 2001. Creed sukses secara band dan dalam penjualan pastinya diikuti juga oleh pundi-pundi harta kekayaan personil masing-masing. Tapi sayangnya, sang basis Bryan Marshall mulai kecanduan alkohol. Hal ini membuat band pun mengadakan pertemuan dengan manajemen untuk membahas masa depan Marshall. Scott Stapp dan Mark Tremonti lah yang membujuk Marshall untuk pergi ke rehabilitasi. Tapi sayangnya Marshall menolak. Awalnya banyak yang mengira kalau Marshall dikeluarkan karena dia mengkritik Eddie Vedder dalam sebuah wawancara radio dengan Keane Diddy pada bulan Juni tahun 2000. Dia menyebut bahwa Scott Stapp adalah penulis lagu yang lebih bagus dan mengkritik album terbaru Pearl Jam pada saat itu. Scott Stapp sendiri atas nama band menjawab, "Ya, kami bosan dengan pertanyaan PJ, tetapi tidak ada alasan untuk arogansi dan kebodohan. Saya meminta Anda semua untuk tidak menilai Creed sebagai band.
karena pernyataan yang dibuat bukanlah perasaan band, itu perasaan Brian. Maaf jika Brian menyinggung siapapun, dan dia sudah meminta maaf atas komentarnya, katanya. Banyak yang bilang bahwa Marshall meninggalkan Creed secara kekeluargaan, tapi lebih banyak yang percaya kalau Brian dipecat. Dan setelahnya Brian Marshall melanjutkan karir musiknya dengan membentuk band baru bernama Grand Lux dengan teman band lamanya di Mattox Creed. Tapi di sisi lain, Scott Stapp tetap menyatakan bahwa kepergian Marshall adalah pilihannya dan tidak terkait dengan komentar Pearl Jam. Dan setelah kepergian Marshall, Brad Hesla dari band Virgos Merlot menggantikan posisi Marshall dan melanjutkan tur Human Clay. Pada akhir tahun 90-an, persaingan sengit di dunia new metal memanaskan suasana antara Limp Bizkit dan Creed. Dua band besar dengan gaya yang berbeda. Creed dengan lagu-lagu melodramatis dan nuansa spiritual merajai tanggal lagu, mengungguli penjualan album Limp Bizkit yang lebih agresif dan provokatif. Fred Durst, vokalis Limp Bizkit yang suka kontroversi, merasa Creed kurang autentik dan terlalu mainstream, terutama karena kesuksesan besar album Human Clay. Dan ketegangan ini meledak pada tanggal 11 Juni tahun 2000 di festival K-Rock's Dysfunctional Family Picnic di Holmdel, New Jersey. Fred Durst kesal karena Limp Bizkit mendapat slot penampilan sebelum Creed yang lebih bergengsi, dan dia menghina Scott Stapp di atas panggung, menyebutnya egomaniac dan punk, sambil merendahkan Creed sebagai band palsu. Dan akibatnya, Stapp membalas dengan sindiran halus dari panggung, lalu menantang Fred Durst untuk bertanding tinju amal untuk menyelesaikan konflik mereka. Tapi Fred Durst menolak, dan pertandingan ini gak pernah terjadi. What happened after the show? Did they say anything? They come up to you and... No, they didn't say anything. They had one of their runners and one of their... Creed menyelesaikan album ketiga mereka Weather di tengah padatnya jadwal tur pada tahun 2001. Mark Tremonti bahkan mengisi bass di rekaman tersebut demi mempertahankan orisinilitas band. Setelah dirilis pada tanggal 20 November tahun 2001, album ini meledak, menghasilkan hits besar seperti My Sacrifice yang dinominasikan untuk Grammy, dan satu lagi ada One Last Breath. Weather menduduki peringkat nomor 1 di Billboard Top 200, menyamai rekor The Beatles dengan bertahan selama 8 minggu. Namun, di balik kesuksesan itu, retakan mulai muncul. Tur Weather tertunda hingga April tahun 2002, setelah Scott Stapp mengalami gegar otak dan cedera tulang belakang akibat kecelakaan mobil. Kecelakaan yang membuka pintu bagi kecanduan alkohol dan obat pereda nyeri yang semakin parah. Titik baliknya datang pada tanggal 29 Desember tahun 2002 di Allstate Arena, Rosemont, Illinois. Konser itu menjadi bencana yang menyebabkan bubarnya band. 4 penonton yang marah melayangkan tuntutan hukum, mengklaim bahwa Scott Stapp sangat mabuk, entah karena minuman atau obat, sehingga dia tidak dapat menyanyikan satu lirik lagu pun. Walaupun Scott Stapp membantah mengacau, dia kemudian mengakui bahwa dia memang mabuk malam itu. Setelah tidak aktif selama lebih dari setahun, pada bulan Juni tahun 2004 diumumkan bahwa Creed resmi bubar. Mark Tremonti menjelaskan bahwa hubungannya dengan Scott Stapp sudah terlalu kaku, dan hal ini menghambat aliran ide kreatif. Sementara itu, Scott Stapp berjuang melawan kecanduan di Maui, dan sisa anggota band telah mengambil langkah berikutnya, yang dilanjutkan dengan sebuah album yang berjudul Creed Greatest Hits, dirilis pada bulan November tahun 2004, yang menutup babak emas mereka. Bagi Mark Tremonti dan Scott Phillips, bubarnya Creed bukanlah akhir, melainkan awal. Kepala mereka masih penuh dengan riff dan ide musik yang tak tersalurkan. Mark bertekad untuk kembali ke akar musik rock and roll yang lebih kental, sebuah visi yang terasa sulit diwujudkan di masa akhir Creed. Bersama dengan mantan basis mereka, Brian Marshall, mereka merekrut kepingan kunci yang hilang, Myles Kennedy, vokalis The Mayfield Four yang direkrut karena kemampuan vokal yang luar biasa dan jangkauan oktav yang jauh berbeda dari Scott Stapp. Setelah
Setelah apa yang diperoleh Creed secara profesional, saya merasa sekarang saatnya untuk lebih memfokuskan pada cita-cita saya pribadi. Salah satu cita-cita saya adalah untuk kembali ke akar musik rock and roll yang lebih kental. Setelah Creed memutuskan untuk bubar, rekan seperjuangan saya, Scott Phillips dan saya memulai untuk bermain bersama. Dan akhirnya kami sadar kalau kami ternyata mempunyai visi yang sama. Dan hebatnya lagi, kami berdua sepakat untuk kembali memulainya dari awal. Ya, hal ini disampaikan Mark Tremonti sebelum membangun Alter Bridge, yang terinspirasi dari sebuah jembatan di Detroit. Debut album mereka, One Day Remains, dirilis pada bulan Agustus tahun 2004. Album ini membungkam keraguan orang yang menganggap Myles Kennedy hanya pengganti sementara dari Scott Stapp. Kennedy dengan cepat membuktikan diri. Dengan kontribusi liriknya, Alter Bridge berhasil menciptakan musik yang lebih dinamis dan secara musikalitas dianggap lebih bagus dari Creed. Memasuki tahun 2007, Alter Bridge melangkah jauh melampaui ekspektasi lewat album Blackbird. Disinilah Myles Kennedy benar-benar mengukuhkan posisinya, bukan lagi sebagai vokalis pengganti, tapi sebagai pilar kekuatan baru. Di album ini, Myles mulai menunjukkan kepiawaiannya bermain gitar bersanding dengan Mark Tremonti. Hasilnya, sebuah komposisi yang lebih progresif dan teknikal. Bahkan, solo gitar dalam lagu Blackbird sendiri kemudian dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Secara musikalitas, Alter Bridge di era ini dianggap telah menemukan identitas yang jauh lebih matang dan dinamis dibandingkan apa yang pernah mereka capai bersama Creed. Dan sementara Alter Bridge mapan dengan vokalis baru yang ikonik, Scott Stapp juga memilih jalur solo, merilis The Great Divide pada tahun 2005. Fans dan dunia musik terbagi, ada sisa-sisa kejayaan Creed di satu sisi, dan kesuksesan Alter Bridge di sisi lain, dan sepertinya babak Creed telah usai. The everyday stress of Creed was just too much to handle at the time. We decided to leave the past, you know. We wanted to just start from scratch here. Scott Stapp had called to set up a meeting. Walaupun telah bersumpah tidak akan bekerja sama lagi, waktu dan kesembuhan seringkali punya rencana lain. Pada tahun 2009, sebuah pertemuan damai yang mengejutkan terjadi. Scott saat itu telah menjalani pemulihan yang signifikan dari kecanduan. Pembicaraan telepon mereka tidak lagi kaku, melainkan penuh kehangatan. Seolah tidak pernah ada skandal Rosemont dan tuntutan hukum. Kami tidak pernah membenci satu sama lain. Kami hanya berada di tempat yang berbeda, kenang Scott Stapp. Dan pertemuan ini membuahkan hasil. Pada bulan April tahun 2009, melalui situs resmi mereka, Creed mengumumkan kalau mereka akan reuni. Mereka kembali dengan line-up original, Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall, dan Scott Phillips. Dan reuni ini disambut dengan antusias, tapi sekaligus ada keraguan dari para penggemar mereka. Creed tidak hanya menggelar tur nostalgia, mereka langsung menuju studio dan merilis album keempat mereka, Full Circle, pada bulan Oktober tahun 2009. Dan album ini mendapat sambutan yang cukup baik, serta membuktikan bahwa daya tarik musik mereka belum luntur, meskipun Alter Bridge sedang berada di puncak popularitas. Pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, Creed kembali ke studio untuk menggarap album kelima mereka, yang boleh dibilang cukup potensial. Tapi, bisakah empat pria yang pernah bercerai-berai karena masalah pribadi, tekanan, dan kecanduan ini mempertahankan perdamaian yang mahal? Mampukah Creed yang kini harus bersaing dengan Alter Bridge, yang juga merupakan milik 3 anggota mereka sendiri? Apakah mereka bisa bertahan dalam jangka panjang? It's just great to see that people will sit there and wait and be a loyal fan after all those years. Di sela-sela padatnya jadwal bersama Creed, Alter Bridge justru tetap bergerak dan merilis album ketiga mereka yang berjudul AB3 pada tahun 2010. Album ini menjadi pernyataan sikap yang sangat berani dari Mark dan kawan-kawan. Di saat mereka diharapkan fokus sepenuhnya pada kebangkitan Creed, mereka justru melahirkan karya yang jauh lebih gelap, teknikal, dan emosional bersama Myles Kennedy. Lahirnya AB3 di tengah hiruk-pikuk reuni inilah yang kemudian memicu percikan api konflik internal. Scott Stapp mulai merasa terganggu. Dia menginginkan Mark dan personil lainnya untuk memberikan fokus 100% hanya untuk Creed.
Dan ketegangan ini akhirnya memuncak dalam tur album Full Circle. Perbedaan visi dan ketidaknyamanan personal ini membuat suasana di balik panggung menjadi sangat dingin. Bahkan, situasi tersebut melahirkan satu fakta yang sulit dipercaya dalam sejarah band rock. Walaupun tampil dalam satu panggung yang sama, mereka memilih untuk berada di bus tour yang terpisah. Ya, ini sebenarnya ceritanya mirip band apa ya? Aduh, lupa lagi. Yaudah, kita lanjut dulu. Scott Stapp merasa dikhianati oleh komitmen ganda rekan-rekannya. Sementara Tremonti tidak bersedia mengorbankan identitas musikal yang sudah dia bangun dengan susah payah di Alter Bridge. Setelah merilis album Full Circle dan tur reuni, Creed kembali memasuki masa ketidakpastian yang panjang. Walaupun tur sukses hingga tahun 2012, gesekan internal kembali terjadi, terutama antara Scott Stapp dan Mark Tremonti. Mark, Brian, dan Scott semakin fokus pada Alter Bridge, yang terus merilis album dan melakukan tur besar secara konsisten, membangun basis penggemar mereka yang semakin kuat. Mark bahkan meluncurkan proyek solonya sendiri, Tremonti. Dan Scott Stapp merasa Mark tidak berkomitmen penuh pada Creed dan mengharapkan para anggota untuk meninggalkan Alter Bridge. Dan setelah tahun 2012, Creed kembali memasuki masa hiatus tanpa batas waktu. Memasuki tahun 2013, lahirlah album Fortress. Kalau album-album sebelumnya adalah pembuktian identitas, Fortress adalah ajang pamer kekuatan teknis. Dengan lagu-lagu seperti Addicted to Pain, Alter Bridge menunjukkan musikalitas yang jauh lebih agresif, kompleks, dan progresif. Sampai-sampai kritikus musik pun sepakat, secara kualitas produksi dan komposisi, mereka sudah berada di liga yang sangat berbeda dibandingkan masa-masa awal mereka di Creed. Di fase ini, kebebasan kreatif menjadi kunci utama. Myles Kennedy tidak lagi dipandang sebagai bayang-bayang masa lalu siapapun. Dia adalah nyawa yang membawa dimensi baru dalam penulisan lirik dan harmonisasi gitar yang sangat dinamis. Perjalanan ini kemudian berlanjut melalui album The Last Hero yang dirilis pada tahun 2016. Dan eksperimen menarik dalam album Walk the Sky yang dirilis pada tahun 2019. Walaupun masing-masing personil memiliki proyek samping yang sukses, diantaranya ada Myles bersama Slash atau Mark Tremonti dengan band solonya, ikatan di Alter Bridge tetap tidak tergoyahkan. Hingga akhirnya kita sampai pada tahun 2022 lewat album Pounds and Kings. Album ini menjadi pernyataan tegas bahwa setelah hampir 2 dekade, Alter Bridge tetap konsisten di jalur rock yang berat dan jujur. Selama lebih dari 1 dekade, Creed dianggap telah berakhir dan Alter Bridge sepenuhnya mengambil alih panggung. Tapi, waktu dan ketahanan Scott Stapp akhirnya melunakkan hati Mark Tremonti. Pada tahun 2023, secara mengejutkan Creed mengumumkan reuni resmi kedua mereka. Setelah 12 tahun tidak tampil bersama, alasan reuni kali ini adalah murni untuk para penggemar. Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall, dan Scott Phillips dengan Creed-nya saat ini kembali aktif dan sedang menjalani tur besar yang disebut Summer of 99 Tour di Amerika Utara sepanjang tahun 2024. Tur tersebut terbukti sangat sukses dan sold out, menunjukkan bahwa popularitas Creed meskipun sempat dicela tetap abadi. Mereka mulai menyeimbangkan jadwal tur tanpa rencana segera untuk album baru. Scott Stapp sendiri kini tampil lebih bersih dan sehat, memimpin comeback yang dinilai sukses oleh banyak pihak. Creed kini tidak hanya kembali, tetapi juga lebih besar dari sebelumnya, menjual tiket tur melebihi masa keemasan mereka di awal 2000-an. Namun, dengan Mark Tremonti yang terbagi antara 2 band dan Scott Stapp yang harus menjaga pemulihannya, mampukah kejayaan kedua ini bertahan? Atau ini hanya babak terakhir yang singkat dalam kisah roller coaster rock and roll mereka?
Dan apa kabar dengan Alter Bridge setelah reunian Creed? Ternyata, sekali lagi reuni ini nggak berpengaruh banyak terhadap aktivitas kreatif Alter Bridge. Di tahun 2025 hingga memasuki 2026 ini, band ini justru resmi kembali ke studio untuk menggarap album studio ke-8 mereka. Setelah kesuksesan Pounds and Kings yang sangat berat dan teknikal, Mark Tremonti dan Myles Kennedy memberikan bocoran kalau album terbaru ini akan membawa nuansa yang lebih fresh namun tetap mempertahankan karakter riff-riff raksasa mereka. Mark menegaskan bahwa meskipun jadwalnya sangat padat dengan Creed, dedikasinya untuk Alter Bridge tidak pernah luntur. Bahkan katanya, di tengah proses rekaman ini, Myles Kennedy sempat menyebut kalau album baru ini adalah salah satu karya yang paling dinamis yang pernah mereka buat. Dan ini membuktikan satu hal, Alter Bridge bukan lagi sekedar proyek sampingan atau pelarian. Mereka telah menjadi entitas yang berdiri sangat kokoh. Dari jembatan kecil di Detroit tahun 2004 hingga menjadi legenda rock dunia di tahun 2026, Alter Bridge tetap konsisten memberikan standar musikalitas yang tinggi. Jadi, walaupun kita merayakan reuni Creed, hati Mark Tremonti dan kawan-kawan tampaknya sudah menemukan rumah abadi mereka di sini. Sementara itu, setelah sukses besar dengan tour Summer of 99 di 2024 dan 2025 yang tiketnya juga ludes di mana-mana, Creed ternyata belum mau berhenti. Mereka masih aktif menjalankan jadwal tour, tapi vibe-nya beda banget sama reuni 2009 yang kaku. Scott Stapp dan Mark Tremonti kelihatan jauh lebih akur di panggung. Mereka sepertinya benar-benar lagi menikmati masa kejayaan kedua mereka. Cuman buat album Creed sendiri saya belum ada bocoran nih. Atau teman-teman punya info yang lain? Silahkan cantumin di kolom komentar. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan selalu support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.